Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Salam mitra Buana Asri, di mana Anda berada. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh berjumpa kembali melalui gelombang radio ini. Dan selamat pagi semuanya. Dalam aktivitas apapun saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, bukan secara kebetulan jika kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah sakit, di pasar, dimanapun Anda berada, di perkantoran, puji nama Tuhan. Doa saya dari studio ini kiranya kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan selama beberapa menit ke depan. Kita akan berdoa, haleluya. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kami boleh bangun dengan keadaan sehat, segar, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami sudah menikmati begitu luar biasa pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu. Biarlah setiap kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, baik hamba-Mu yang di studio ini maupun setiap para pendengar radio dimanapun mereka berada. Kami semua mau diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus campur tangan menolong setiap kami semua. Gelombang radio ini juga diberkati, dan biarlah setiap pendengar juga menerima berkat secara luar biasa dari Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan menikmati berkat Tuhan firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mengambil tema khotbah di bukit secara khusus dari ayat 1 sampai ayat 12 yang terambil dari Injil Matius tentang ucapan bahagia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ucapan bahagia. Seringkali kita datang di setiap acara apapun itu, seringkali kita mengucapkan sesuatu. Nah, ucapan bahagia ini, apakah benar-benar waktu itu dalam keadaan di mana masyarakat yang Tuhan Yesus jumpai waktu itu, mereka benar-benar mengalami kebahagiaan? Atau sama seperti kita hari ini, apakah kita hari ini juga mengalami kebahagiaan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan baca bersama-sama. Kita nikmati firman Tuhan pagi hari ini. Arti tentang sebuah kebahagiaan yang dari Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mitra Buana Asri yang dikasih Tuhan,
zaman Tuhan Yesus menjumpai banyak orang, beraneka ragam orang, dari orang miskin, orang menengah, dan orang yang berkecukupan. Nah, makna dari ucapan bahagia ini apa, saudaraku? Nah, dari Matius 5 ayat 1 sampai Matius 7, di sana disebutkan adalah khotbah Yesus di bukit. Nah, salah satu yang akan kita renungkan bersama tentang ucapan bahagia. Khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus tentang ucapan bahagia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang yang menjadi anggota kerajaan Allah, Bapak Ibu semua, saudara yang kasih Tuhan, kita ini ahli waris kerajaan Allah. Ketika kita masih di dunia ini, kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, akan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang ucapan bahagia yang pagi hari ini kita renungkan bersama. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kata berbahagia ini menunjuk kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dengan Kristus, karena firman-Nya, menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah hari lepas hari. Jadi yang dikatakan berbahagia itu adalah orang yang mengalami kesejahteraan yang benar-benar sejahtera, karena Yesus sudah menolong. Yesus setiap hari senantiasa memperhatikan hidup kita, dan hari lepas hari kita hidup bersama dengan Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jikalau kita ingin menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kita harus dituntun oleh cara dan nilai-nilai Allah sendiri yang telah dinyatakan di Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah standar hidup kita. Apa yang kita lakukan, standar hidupnya adalah Alkitab, firman Tuhan. Nah, saudaraku, kalau Alkitab standar hidup kita, berarti kita harus bisa hidup seturut dengan kehendak Allah, bukan oleh cara atau nilai-nilai dunia ini, tapi standar hidup kita adalah firman Tuhan. Nah, saudaraku, ada syarat kalau kita mau menerima berkat Allah. Syarat yang pertama adalah dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, miskin di hadapan Allah. Kita harus sadar bahwa kita tidak dapat memenuhi kebutuhan rohani kita sendiri. Kita membutuhkan hidup, kuasa, dan kasih karunia yang datangnya dari Roh Kudus. Saudaraku, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan Yesus mau menjawab kehidupan para pendengarnya di zamannya. Orang yang hidup dalam penjajahan memang mengalami kesusahan yang luar biasa. Miskin. Mungkin untuk makan hari lepas hari butuh perjuangan luar biasa. Secara jasmani memang kekurangan. Tapi Tuhan Yesus mau memberikan penghiburan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Orang miskin dipusingkan dengan apa yang dimakan, tidak memusingkan tentang harta benda. Mereka mau fokus, pokoknya ikut Yesus apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun, situasi apapun, saya ikut Yesus. Ada pujian yang luar biasa, mengikut Yesus itu keputusanku. Mengikut Yesus itu keputusanku, meskipun miskin, tidak punya apa-apa, dalam arti hidup serba pas-pasan. Mengikut Yesus itu sebuah keputusan. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, cara yang pertama, mari kita memiliki rasa haus dan lapar, bersandar penuh pada kasih Tuhan. Orang miskin itu hidupnya bersandar penuh, berserah penuh pada Tuhan. Terus Tuhan, kula nderek jenengan, nderek paduka, pois manut Gusti Yesus, badhe napa mawon kula manut. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, berserah penuh pada tangan kasih Tuhan. Orang miskin itu harus berserah penuh dalam tangan kasih Tuhan.
Yang kedua, kalau kita mau menerima berkat Tuhan, dikatakan berbagai orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur berduka cita. Saudaraku, berduka cita artinya merasa sedih atas kelemahan kita sendiri karena tidak mampu memenuhi standar kebenaran Allah dan kuasa kerajaannya. Itu juga berarti berduka cita karena hal-hal yang menyedihkan hati Allah, berbagai rasa dengan Allah, dan ikut berduka bersamanya atas dosa, kebejatan, dan kekejaman yang tampak di dunia ini. Nah saudaraku, berduka cita, ada kelemahan. Kita harus menyadari kita ini lemah. Untuk memenuhi standar Allah memang butuh perjuangan luar biasa. Oleh karena itu kita butuh pertolongan Tuhan. Yang namanya berduka cita memang ada kehilangan sesuatu. Mungkin kita harus kehilangan kenikmatan dunia ini, yang ditawarkan dunia ini, untuk mencapai standar kehidupan yang Tuhan berikan. Ayat 8 akan kita bahas bersama. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau kita mau menerima berkat-berkat Tuhan, ya kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti lemah gemulai. Lemah lembut artinya memiliki ketegasan yang luar biasa. Lemah lembut adalah mereka yang rendah hati dan patuh kepada Allah. Mereka yang berlindung padanya, dan hidup mereka diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Mereka lebih memperhatikan pekerjaan Allah dan umat Allah daripada hal-hal yang mungkin terjadi pada diri mereka sendiri. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang lemah lembut ini berserah penuh pada tangan kasih Tuhan. Nah, ini bukti kalau kita mau menerima berkat Tuhan, ya kita mau berserah penuh pada kasih Tuhan. Apapun yang akan terjadi, pokoknya berserah. Tuhan, aku percaya padamu. Dan aku percaya bahwa Tuhan akan menuntun, menolong aku tepat pada waktunya. Orang yang lemah lembut memiliki iman yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lemah lembut inilah yang akhirnya akan memiliki bumi. Bukan mereka yang merampasnya dengan kekerasan. Orang yang lemah lembut dikatakan akan memiliki bumi. Hidup dalam kesejahteraan Allah. Menerima apa yang menjadi bagiannya. Bukan merampas, tapi menerima apa yang menjadi bagiannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat, kalau kita mau menerima berkat Tuhan, dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Lapar dan haus akan kebenaran. Setiap hari, mari kita memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Setiap hari, bangun pagi, mari kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah bangun dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan bukan hanya bicara tentang keuangan saja. Berkat Tuhan juga bicara tentang kesehatan. Bagaimana kita mengucap syukur atas kesehatan. Setiap hari kita buka mata, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, masih bisa sekolah. Dan mungkin jika Bapak Ibu yang saat ini sedang terbaring sakit, tetaplah mengucap syukur. Tetaplah memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, secara dasar dari semua kehidupan orang saleh, yaitu memiliki rasa lapar dan haus. Orang saleh itu memiliki lapar dan haus akan kebenaran setiap hari. Lapar semacam itu tampak dalam diri Musa. Musa setiap hari datang kepada Tuhan, bersekutu bersama Tuhan seperti Daud. Daud juga bersekutu setiap hari bersama Tuhan. Hari ini pun sama. Mari kita juga setiap hari jangan lupa menghampiri tahta Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi rohani orang Kristen seumur hidup mereka akan bergantung pada rasa lapar dan dahaga. Kalau kita ini mengatakan aku orang Kristen, berarti aku percaya pada kasih Kristus. Kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
berarti kita juga harus memiliki rasa lapar dan haus kepadanya setiap hari. Kita harus rindu akan kehadiran Allah. Kita mari berdoa supaya kehadiran Allah nyata dalam keluarga kita. Jika Tuhan bernaung dalam keluarga kita, maka kesejahteraan, kedamaian, ayam tentrem itu ada dalam keluarga kita. Keharmonisan senantiasa terjaga dalam keluarga kita. Karena apa? Allah hadir dalam keluarga kita. Mari kita juga memiliki rasa haus dan lapar. Kita jaga hubungan kita dengan Yesus, Tuhan kita. Setiap hari berdoalah pada Tuhan, minta sesuatu pada Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu saya harapkan, rindukan, jangan lupa kita harus menjaga hubungan kita dengan Kristus. Ketika kita berdoa, kita juga merindukan setiap hari, setiap waktu akan tuntunan Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Biarlah kuasa Roh Kudus menolong, mengingatkan kita setiap hari untuk bersyukur, dan bersyukur. Pertanyaannya bagi kita semua hari ini, pagi ini Bapak Ibu Saudaraku pendengar Mitra Buana Asri, apakah kita sudah bersyukur? Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mau mendapat berkat Tuhan, selanjutnya dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati termasuk 9 buah roh yang diajarkan bagi kita semua, memiliki kemurahan. Murah hati. Orang yang murah hatinya penuh belas kasihan dan memiliki rasa iba terhadap orang yang menderita, baik karena dosa maupun karena duka cita. Orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi penderitaan dari orang lain. Orang yang murah hati itu mau menuntun orang yang dalam penderitaan kepada Kristus, supaya mereka juga mengalami pertolongan dari Allah. Nah, saudaraku, mari kita memiliki kemurahan hati. Kita peka terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau ada tetangga saudara kita yang mengalami duka cita, kesusahan, ataupun yang lain, mari kita peka. Kalau kita bisa membantu, kalau kita bisa menolong, kenapa tidak kita lakukan? Bantu minimal tenaga. Kalau ada keuangan, ya berikan keuangan atau barang sesuatu yang kita bisa berikan untuk menolong orang tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saudara itu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau menerima berkat Tuhan, di ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, mari kita hidup suci. Nah, suci dalam arti seperti apa? Kalau Tuhan suci secara absolut, ya kesucian kita ini secara manusia ada batas-batasannya. Tapi paling tidak, mari kita mau belajar hidup kudus, suci di hadapan Allah. Orang yang suci hatinya adalah mereka yang telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah, dan kini berusaha tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Tanpa tipu daya, hidupnya mau berpaut pada kasih Tuhan. Hidup suci, kudus bagi Tuhan. Karena dengan kesucian itu kita akan melihat Allah. Allah yang di mana? Saat ini bagi kita, Tuhan kita ada di surga. Kalau kita mau melihat Tuhan, kalau kita mau melihat Allah di surga, ya kita harus suci hatinya, supaya kita nanti ke depan bisa tinggal bersama-sama dengan Yesus di surganya Tuhan, yang mana Yesus sudah menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, dan saya semuanya. Tuhan, orang yang suci hatinya, yaitu mereka juga harus berusaha untuk memiliki sikap hati yang seperti Allah. Sikap hati Allah itu seperti apa sih? Yaitu mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan.
Orang suci hatinya itu orang yang mengasihi kebenaran, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Dosa kan tawaran. Setiap hari kita ditawarkan oleh iblis tentang dosa. Kalau kita terjebak, wah kita bahaya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kalau kita mau menerima berkat Tuhan, maka kita harus mengalami yang namanya berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, ya mari kita bawa damai. Dimanapun kita berada, kita bawa damai. Paling tidak diri sendiri, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Jangan menyalahkan diri terus atas kesalahan-kesalahan di masa lalu. Mari kita melihat masa depan. Bawalah damai di dalam keluarga kita. Bawa suasana surga dalam keluarga kita. Suasana surga yang seperti apa? Damai, tentram, ada kebahagiaan. Setiap hari ada senyum, ada sukacita. Jangan ciptakan kemurungan kepada anak-anak atau pada pasangan kita. Mari kita ciptakan damai. Orang yang membawa damai adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah karena salib Yesus, mari kita bawa damai dimanapun kita berada. Kalau kita membawa damai, tidak membawa permusuhan, tentunya kita akan banyak teman. Tetapi kalau kita membawa permusuhan, pasti kita akan dijauhi banyak orang. Ya, puji nama Tuhan. Dimanapun mari kita bawa damai, baik di rumah, di pekerjaan, di gereja pun, mari kita membawa damai. Jangan menjadi orang-orang yang membawa kerusuhan, tapi bawalah damai dimanapun kita berada. Yang terakhir dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala hal yang jahat. Saudaraku, dalam penganiayaan, ya, berbahagialah kalau kamu dianiaya, sama seperti para martir. Stefanus dilempari batu sampai mati, dan Stefanus sebelum mati dia berkata, aku melihat langit terbuka dan menyambut aku. Dianiaya. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia ini, para nabi juga dianiaya. Mereka menyampaikan pesan-pesan Allah, justru mereka mengalami aniaya yang luar biasa. Akhirnya Allah sendiri harus datang ke dunia ini menjadi manusia Yesus untuk mengingatkan orang-orang supaya bertobat dan kembali kepada kasih Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penganiayaan akan menimpa semua orang yang percaya pada Tuhan. Dalam situasi apapun, mari kita tetap berserah penuh pada kasih Kristus. Orang Kristen harus waspada terhadap pencobaan. Pencobaan itu mengajak untuk kita berkompromi melawan Allah. Wah, ini pencobaan. Orang kalau dalam penganiayaan itu biasanya akan dicobai begitu luar biasa, antara hidup dan mati. Tetapi firman Tuhan pagi hari, mari kalau kita akan mengalami penganiayaan, tetaplah bersandar pada kasih Kristus dan tetaplah percaya akan pertolongan Tuhan. Kalau toh kita mati, kita ke depan akan hidup bersama Tuhan. Musa berkata, Tuhan, hidup manusia 70 sampai 80 di dunia ini, tapi ke depan kita akan menerima berkat yang luar biasa, hidup bersama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsip kerajaan Allah tidak pernah berubah. Dalam penganiayaan apapun, prinsipnya adalah anak Tuhan harus tetap percaya akan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya. Itu tercatat di dalam 2 Timotius 3:12. Akan mengalami aniaya. Tapi bersyukurlah kita hari ini, puji nama Tuhan, kita tinggal di kabupaten yang diberkati Tuhan,
ditolong Tuhan. Kita tinggal di bangsa yang diberkati Tuhan begitu luar biasa. Hidup damai, hidup penuh kenyamanan bersama-sama di negara yang luar biasa, di kabupaten yang luar biasa juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan tentang ucapan bahagia. Meskipun waktu itu yang Tuhan Yesus hadapi, tidak semua orang memiliki kemampuan finansial yang baik. Ada yang miskin, ada yang kekurangan, ada yang mengalami kecukupan. Tapi Tuhan Yesus mau menyampaikan ini, pesan-pesan moral, etika setiap hari. Jangan menyerah dengan keadaan, tetap percaya dengan pertolongan Tuhan. Saudaraku, yang menjadi kesimpulan kita pagi hari ini, dalam keadaan apapun saat ini, saudaraku, tetaplah bersandar kepada kasih Kristus. Terus bawa damai, terus miliki kemurahan hati, terus hidup berpaut pada kasih Kristus, dan memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Kedua, jagalah imanmu sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita, dan kita tinggal bersama-sama dengan Kristus di surganya Tuhan. Wah, haleluya, puji nama Tuhan. Ini berkat Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Ucapan bahagia ini disampaikan Tuhan Yesus untuk menguatkan murid-muridnya dan para pendengarnya waktu itu. Dan hari ini, pagi ini, sama. Mari kita kiranya dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Kita tetap hidup seturut dengan kehendak Allah. Situasi zaman akan berubah, tapi kasih Allah tidak akan pernah berubah. Tuhan selalu membuka diri, tangannya selalu terbuka untuk Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Tuhan akan menolong kita semuanya. Puji nama Tuhan, dari studio ini kiranya berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi yang indah, kami boleh mendengarkan sabda Tuhan, ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak, Dia mengajar. Banyak hal yang sudah Tuhan sampaikan, dan biarlah setiap kami juga menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan tolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Bapa, jamah pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan hadir di dalam keluarga anak-anak-Mu pagi hari ini. Jika saat ini ada yang bertengkar karena sesuatu antara suami istri, Tuhan, dari studi ini hamba berdoa, kiranya Tuhan satukan hati mereka kembali. Tuhan berikan yang baik dalam keluarga mereka. Jika mereka saat ini sedang mengalami kebimbangan, kebingungan akan masa depan, Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Biar Tuhan senantiasa mengarahkan hidup mereka, supaya mereka bersandar pada kasih Kristus, sehingga ketika mereka melihat kasih Kristus, mereka mengerti tentang arti hidup ini, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Jika nanti siang juga akan ada pelantikan kepala desa di Kabupaten Sragen ini, ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya semua kepala desa yang dilantik pagi hari ini untuk masa jabatan 8 tahun ke depan, Tuhan berikan hati yang baik bagi mereka semuanya, menjadi kepala desa, menjadi panutan bagi warganya, dan mengarahkan warganya untuk senantiasa hidup baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami boleh tinggal di Kabupaten Sragen ini. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan bagi Kabupaten Sragen ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pilihan bupati ke depan. Tuhan tolong, biar Tuhan juga memberi yang baik
dan semakin baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan biarlah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa memberkati kami semuanya dari hari ini hingga Maranatha. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.